di mana hari ini kita masih melanjutkan materi penerapan kalkulus diferensial, khususnya bab yang ketiga ya. Hari ini kita akan berbicara masalah menggambar grafik. Akan menggambar grafik. Menggambar grafik dari sebuah fungsi dengan menggunakan kalkulus ya. Dalam hal ini diferensial, gunakan diferensial. Jadi kita akan aplikasikan diferensial dalam menyelesaikan masalah menggambar grafik yang sifatnya kompleks gitu ya. Nah, dengan bantuan diferensial nanti akan kita lihat seperti apa. Sebelum masuk ke masalah menggambar grafik dengan diferensial, sebenarnya kita sudah menyinggung masalah membuat grafik yang dibahas di bab pertama terkait fungsi dan grafik. Ketika berbicara grafik gitu ya, di bagian pertama itu cara yang kita lakukan adalah dengan proses yang namanya plotting gitu ya. Plotting di sini maknanya adalah menempatkan beberapa titik gitu ya. Beberapa sejumlah titik semakin banyak makin bagus gitu ya. Artinya plot cukup banyak titik sehingga bentuk dasar grafiknya, bentuk dasar grafik fungsi tersebut terlihat jelas gitu ya. Terlihat jelas. Nah, jadi tujuannya adalah melihat gambaran kasar dari grafik dengan mengambil beberapa titik yang dilalui oleh grafik tersebut, artinya memenuhi persamaan fungsi tersebut begitu ya, sehingga terlihat jelas bentuk dasar dari grafik itu. Jadi secara konsep dasar adalah ingin melihat bentuk dasarnya gitu ya, dengan mengambil beberapa titik. Kemudian sebagai usaha tambahan selain plotting begitu ya, juga kita melihat dari sisi simetrisnya, kesimetrisan kurvanya. Kesimetrisan kurva. Ada dua bentuk kurva yang punya karakter simetris tuh ya kan. Yang pertama dia simetrisnya terhadap dulu itu simetris terhadap sumbu Y. Jadi dia gambarnya kalau dilipat setangkup terhadap sumbu Y. Karakteristik fungsinya adalah kita kenal sebagai fungsi genap ya. Fungsi genap. Yang masuk dulu. Fungsi genap gitu ya. Secara analitik ini bisa ditunjukkan kalau fungsinya fx, maka nilai f min x sama dengan fx gitu ya. Nah, itu ciri khas dari simetris terhadap sumbu Y. Contohnya apa? Contohnya dulu itu adalah yang paling gampang adalah fungsi parabola Y sama dengan x kuadrat gitu ya. Nah, contohnya. Nah, ini salah satu contoh fungsi
genap. Nah, karena apa? Kalau saya ganti dengan min X, variabel bebasnya, itu sama aja dengan min X kuadrat, sama aja dengan X kuadrat kan, karena negatif dikuadratkan positif. Nah, ini sama dengan fx. Nah, sehingga jelas ini dia fungsi genap ya, fungsi genap. Sehingga kalau kita lihat, perhatikan gambar parabola yang sudah Anda kenal, kita gambar gitu ya. Nah, gambarnya kan gitu ya, Y sama dengan X kuadrat. Nah, dia setangkupnya terhadap sumbu Y di sini, sumbu Y ini. Jadi jarak dari sebelah kanan sama dengan ke sebelah kiri gitu ya. Jadi titik ini sama dengan titik ini. Nah, ini sama. Makanya dia setangkup simetris gitu ya. Itu ciri dari kesimetrisan terhadap sumbu Y. Ada juga yang simetris terhadap titik pusat ya, atau titik asal. Simetris terhadap titik pusat 0,0. Nah, ini terjadi kalau fungsinya fungsi ganjil gitu ya. Fungsi ganjil. Nah, fungsi ganjil itu apa? Secara analitik, kalau kita ubah variabel bebasnya dengan min X, nah nilainya akhirnya sama dengan min fx. Nah, contohnya misalkan yang sudah kena tengah, Y sama dengan X pangkat 3. Nah, X pangkat 3 gambarnya adalah, kalau kita plotting gitu ya. Nah, gambarnya kurang lebih gitu. Nah, gitu ya. Jadi kalau X-nya 1, Y-nya 1. Kalau X-nya min 1, Y-nya min 1. Nah, ini jelas kalau ditarik dari titik ini ke pusat, nah ini akan sama dengan dari titik sini ke sini. Nah, ini sama. Nah, karena dia simetrisnya terhadap titik pusat. Nah, itu ciri dari, sehingga kontrol kita ketika menggambar grafik, gambar benar atau tidak, salah satunya kalau dia simetris bisa dengan mudah kita koreksi gitu ya, dia simetrisnya kemana. Nah, itu usaha yang lain ketika ingin menggambar grafik. Sebentar ya. Baik, kita lanjutkan gangguan. Jadi selain plotting, kita lihat kesimetrisannya. Kemudian yang lainnya di luar kalkulus yang sudah kita coba tambahkan untuk mempermudah menggambar grafik kompleks adalah perpotongan dengan sumbu koordinat ya. Perpotongan dengan sumbu koordinat. Cirinya apa? Kalau berpotongan dengan sumbu X gitu ya, maka nilai Y-nya pasti 0 gitu. Perpotongan dengan sumbu Y berarti nilai X-nya yang 0 gitu. Nah, biasanya perpotongan dengan sumbu koordinat membantu kita untuk memperjelas bentuk dasar dari grafik yang kita ingin gambar grafiknya gitu ya. Kemudian selebihnya itu akan dibantu dengan yang namanya kalkulus ya, yang kemarin sudah disinggung beberapa bagian gitu ya. Yang pertama terkait dengan berkaitan dengan diferensial tingkat 1 ya, diferensial atau turunan pertama. Turunan pertama. Berkaitan dengan f aksen X gitu ya. Kemarin kita sudah singgung dampak dari f aksen X. Yang pertama terkait kemonotonan. Kemonotonan ini berkaitan dengan di mana f naik atau turun gitu. Kemudian terkait dengan nilai ekstrim. Nilai ekstrim. Di mana maksimum gitu ya, di mana minimum. Maksimum itu terjadi perubahan
tanda dari turunan pertama ya. Nah, kalau minimum dari negatif ke positif gitu ya. Itu yang terjadi di turunan pertama, sehingga menjadi alat yang baik untuk menganalisis struktur dari grafik gitu ya. Nah, jadi kita tahu di mana maksimum minimumnya dengan turunan pertama, kemudian naik turunnya. Kemudian terkait dengan turunan kedua kemarin itu, turunan kedua atau F double aksen X gitu ya. Ini berkaitan, yang pertama berkaitan dengan kecekungan kemarin, kecekungan. Nah, di mana dia kalau turunan keduanya positif, ini akan cekung ke atas gitu ya. Kalau turunan keduanya negatif, dia akan cekung ke bawah secara umum. Kemudian ada yang kedua kemarin itu adalah titik belok ya. Titik belok. Titik belok terjadi karena terjadi perubahan kecekungan ya. Perubahan kecekungan. Nah, gitu. Nah, itu yang sudah disinggung terkait dengan kalkulusnya ya, berkaitan dengan apa namanya bentuk grafiknya. Satu lagi yang perlu kita hati-hati dalam menggambar grafik, ada yang namanya asimtot. Asimtot asimtot yang mungkin. Jadi asimtot ini adalah satu garis ya, garis yang tidak dipotong oleh kurva, oleh fx ya. Dalam hal ini ada 3 asimtot ya, bisa asimtot tegak. Asimtot tegak contohnya misalkan x sama dengan a gitu. Jadi kalau di gambar grafik, misalnya sini a-nya, grafiknya misalkan gini. Nah ini nggak pernah dipotong ya. Jadi makin ke atas bukan motong tapi mendekati saja. Ini contoh apa namanya asimtot. Secara analitis bisa kita cek ciri dari di asimtot tegak. Kalau dicari limit dari fx-nya di a, itu harus menghasilkan plus atau minus tak hingga. Nah, kalau ini terjadi baik itu dari kanan maupun dari kiri, maka ini yang terjadi adalah asimtot tegak. Yang kedua asimtot datar. Nah, asimtot datar bentuknya Y sama dengan B gitu ya. Nah, contoh secara grafik gitu ya, Y sama dengan B di sini misalkan. Nah, kurvanya misalkan ke sini. Nah, ini hanya didekati saja, tidak dipotong. Nah, ini bentuk Y sama dengan B ini sebagai asimtot ya. Secara analitis sama ya, tapi bedanya kalau X-nya mendekati tak hingga gitu ya, maka fx-nya harus mendekati suatu nilai tadi B tadi. Nah, maka B ini adalah asimtot datar. Mau itu plus tak hingga atau minus tak hingga ya. Nah, terserah, itu tergantung pendekatannya. Kalau ini kan plus tak hingga dalam kasus ini. Nah, yang ketiga ada yang namanya asimtot miring. Nah, ini agak berbeda sedikit. Yang disebut asimtot miring Y sama dengan AX plus B apabila limit dari X menuju tak hingga dari fx ini kurvanya, dikurangi asimtot, itu harus menghasilkan limitnya 0. Menghasilkan limitnya 0. Nah, kalau ini terjadi berarti ada asimtot miring. Nah, jadi ini apa namanya bagian-bagian yang harus kita perhatikan ketika ingin menggambar kurva gitu ya, dengan baik itu pendekatannya, bantuannya di luar kalkulus diferensial maupun dalam diferensial dalam konteks ini. Nah, kita lihat beberapa kasus ya dalam hal ini menggambar grafik kita. Ada beberapa kasus yang bisa kita analisis gitu ya. Yang pertama untuk kasus fungsi polinom ya. Fungsi polinom atau polinomial gitu ya. Nah, fungsi polinom ini
berderajat ya. Kalau untuk polinom derajat 1 sama derajat 2 mungkin masih mudah untuk diselesaikan tanpa bantuan diferensial ya. Derajat 1 dan 2. Contoh yang derajat 1 misalkan Y sama dengan 2X min 1. Nah, ini menggambarnya cukup dengan bantuan titik potong dengan sumbu koordinat ya. Kita cari titik potongnya. Kemudian dihubungkan gitu ya. Ini koordinat. Ini polinom derajat 1. Nah, jadi kita cari titik potong dengan sumbu Y. Saat X-nya 0, berarti kita punya Y sama dengan min 1 ya. Jadi 0, min 1. Kemudian dengan sumbu X saat Y-nya 0. Kalau saat X-nya 0, berarti 0 sama dengan 2X min 1. Jadi 2X sama dengan 1, X-nya sama dengan setengah. Jadi titiknya adalah setengah, 0. Nah, cukup dari dua titik ini kita hubungkan. Jadi 0, min 1 di situ sama setengah, 0 di sini. Kemudian dihubungkan. Nah, gitu ya. Nah, ini Y sama dengan 2X min 1. Ini polinom derajat 1 atau linier kita kenalnya. Samaan garis lurus, begitu ya. Polinom derajat 1 itu masih cukup mudah untuk digambar tanpa bantuan sisi lebih banyak. Begitupun polinom derajat 2 contohnya. Polinom derajat 2. Nah, ini juga masih bisa kita selesaikan tanpa perlu informasi banyak, cukup sedikit informasi saja. Contoh misalnya Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 3 misalnya. Nah, ini kita bisa menggunakan translasi, pergeseran. Translasi. Dengan membuat kuadrat sempurnanya. Kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna dari bentuk polinom derajat 2 tadi ya. Ya, kalau kita buat kuadrat sempurna kan jadi Y sama dengan X min 1 kuadrat. Ini kan X kuadrat min 2X plus 1. Di sini plus 3 berarti tambah 2 lagi situ. Nah, ini tidak lain adalah Y sama dengan X kuadrat yang digeser kemana? Geser ke kanan. Ke kanan satu satuan, lalu ke atas. Ya, atas 2 satuan. Jadi secara grafik tinggal menggeser kurva yang merupakan kurva dasar polinom derajat 2. Kurva dasarnya ini parabola. Gitu ya. Parabola ini. Ini digeser ke kanan 1 ke sini, lalu ke atas 2. Ke atas 2 sini. 2. Jadi grafiknya kurang lebih di atas sini. Gitu ya. Nah, jadi untuk polinom derajat 1, derajat 2, kita masih bisa menyelesaikannya tanpa bantuan kalkulus gitu ya, atau diferensial atau non kalkulus. Nah, bagaimana untuk kasus yang di atas derajat 2 ya, derajat 3, 4, 5, 6 dan seterusnya? Nah, ini akan menjadi lebih rumit begitu ya. Jadi kita perlu bantuan kalkulus. Contoh misalkan, contoh polinom yang lebih tinggi derajatnya, katakanlah kita punya fx sama dengan 3x pangkat 5 dikurangi 20x pangkat 3 per 32 misalkan gitu. Nah, ini polinom derajat 5 gitu ya. Nah, kita ingin sketsa. Dari fx-nya gitu ya. Nah, untuk menyelesaikannya ini tidak bisa menggunakan hanya plotting atau menggunakan tadi titik potong sumbu sama translasi pergeseran. Nah, kita gunakan tambahannya tadi, perlu adanya kalkulus diferensial. Yang pertama, kalau kita perhatikan tadi, langkah paling mudah tadi kita ambil titik potong sumbu ya. Titik potong sumbu koordinat yang paling mudah. Sumbu koordinat tadi ya. Nah, dengan sumbu X tadi Y-nya 0. Y-nya 0 berarti 0 sama dengan 3X pangkat 5 min 20X pangkat 3 gitu ya, per
32. Nah, ini menjadi, saya faktorkan ya, 3x x pangkat 3-nya gitu ya, sehingga kita punya di sini 3x pangkat 2 min 20 gitu, dibagi 32 sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat x-nya 0. Nah, dari sini kita punya 3x kuadrat min 20 sama dengan 0. Nah, gitu ya. Nah, dari sini kan dapat x kuadrat sama dengan 20 per 3. Atau x-nya adalah plus minus akar 20 per 3. Nah, terus sekitar ini plus minus 2,6 ya, kalau kita cari di kalkulator 2,6. Jadi kita punya x-nya 0, berarti 0,0, sama x-nya 2,6,0, sama min 2,6,0. Karena y-nya 0 tadi. Kemudian dengan sumbu y, x-nya 0 tadi. Kalau x-nya 0 jelas y-nya 0 tadi. Kita masukkan ke sini. Hingga titiknya 0,0. Jadi tidak ada yang baru ya, karena sudah ada 0,0. Nah, dari titik potong dengan sumbu koordinat kita punya 3 titik ya, yang bisa kita plot di koordinat kartesius. Selanjutnya kita berbicara struktur dari kurvanya berkaitan dengan kalkulusnya tadi, berkaitan dengan turunan pertama tadi. Kalau saya kalau saya turunkan tadi kan y-nya, y sama dengan 3x pangkat 5 min 20x pangkat 3 per 32 gitu ya. Nah, ini aksennya berarti kita punya 15x pangkat 4 dikurangi 60x pangkat 2 gitu ya, dibagi 32. Nah, ini. Nah, kalau kita faktorkan, jadi aksennya adalah 15x kuadrat ya. Saya faktorkan, ini tinggal x kuadrat, yang ini tinggal 4. Nah, gitu ya, dibagi 32. Nah, dari sini kita dapatkan berarti 15x kuadrat, ini di faktornya adalah x min 2, x plus 2, ya, dibagi 32. Nah, pembuat nolnya ini ya, ada 3 ya, berarti ada 0, ada min 2, ada 2. Min 2, 0, sama 2. Kita cek F aksennya tadi. Nah, di kiri min 2 ada min 3, masuk sini kan positif, ini negatif, negatif. Jadi sini negatifnya. Di antara min 2 dan 0 ada min 1, masuk sini positif, masuk X min 2 negatif, masuk sini positif. Positif, negatif, positif. Sorry. Min 1 positif, negatif, positif. Yang min 3 di sini berarti positif, negatif, negatif ya, jadi positif. Ini negatif. Ada 1 sini positif, negatif, positif. Jadi ini negatif. Di 3 sini positif, positif, positif. Jadi lihat di sini adalah maksimum. Yang ini adalah minimum. Ya. Kemudian di sini naik. Kemudian di sini turun. Ini naik lagi. Turun lagi. Ini naik lagi. Gitu ya. Nah, jadi kita punya karakteristik dari fungsinya di turunan pertama. Kita punya F2-nya berapa? F min 2. Berarti F min 2. F min 2 kalau kita cari dan masukkan ya ke fungsinya tadi ya. 3 kali min 2 pangkat 5 kurang 20 min 3 pangkat 3 dibagi 32. Nah, ini kalau dicari dapatnya 2 ya. Kemudian F2 juga sama, masukkan nantinya dapatnya min 2.
Jadi kita punya titiknya adalah min 2,2 maksimum, kemudian 2, min 2 minimum. Oke, itu. Kemudian kita lihat dari turunan ketiga. Dari turunan kedua. Turunan pertamanya tadi f aksen x itu adalah 15 x pangkat 4 dikurangi tadi berapa? 60 x pangkat 2 ya. Bagi 32. Nah, berarti turunan keduanya adalah 4 kali 15 60 ya. 60 x pangkat 3 ini 120 x gitu ya. Bagi 32. Ini turunan keduanya. Sama kayak tadi kita faktorkan 60x. Kita punya di sini x kuadrat min 2 dibagi 32. Nah, pembuat nolnya di sini adalah 0, x sama dengan 0. Dari sini adalah x sama dengan plus minus akar 2. Nah, kemudian dicek di garis bilangan, ada min akar 2, ada 0, ada akar 2 di situ. Kita cek tanda turunan keduanya. Nah, di antara akar 0, akar 2 ada 1 ya, sini. Dan 1 di sini positif, di sini negatif. Ini negatif. Ada di sini 2 ya, akar 4. Akar 4 2, 2 positif, positif. Di sini juga sama, negatif. Min 1. Min ketemu min positif ya. Min 1 sini min, ketemu sini min ketemu min positif. Kemudian sini min akar min 2 ya, min 2 positif negatif, sini positif berarti sini negatif. Berarti ini minimum, ini maksimum, ini minimum lagi. Gitu ya. Sorry. Ke maksimum turunan kedua, maaf. Belok. Di sini ini semuanya adalah titik belok. Titik belok. Nah, yang ini cekung ke bawah, cekung ke atas, ke bawah, ke atas gitu ya. Nah, dari sini baru kita gambar tadi. Nah, titik beloknya tadi ada f min 2. Nah, ada f min akar 2, sorry. F min akar 2 itu kalau dicari 7/8 akar 2 ya. 7/8 akar 2. Nah, F0 tadi jelas 0. Kemudian F akar 2. F akar 2 min 7/8 akar 2. Nah, sehingga kalau kita gambar data lengkap tadi, kalau kita gambarkan, tadi ada di sini ada min 2, ada 0, ada 2 untuk F aksen tadi ya. F aksennya di sini positif tadi, kemudian di sini negatif, sini positif. Kemudian di turunan keduanya ada min akar 2 sama 0 sama akar 2 tadi. Yang di sini negatif, sini positif, sini negatif, sini positif gitu ya. Kemudian kita gambar sesuai area ini. Sesuai areanya ini. Nah, jadi nolnya di sini ya. Nah, nolnya di sini. Di sini ada min akar 2, di sini ada 2 min, di sini ada akar 2, di sini ada 2 gitu ya. Tadi kalau 0 dia 0, kemudian kalau min 2 tadi 2 ya. Nah, tekanlah 2 sini. Kalau min akar 2 adalah tadi 7/8 tadi. Jadi berapa? 7/8 akar 2. Ini 7/8 akar 2 sini. Di sini min 7/8 akar 2. Ini. Di 2 ada min 2 ya. 2. Nah, tinggal baca data tadi. Turunan pertama sebelum min 2 itu positif, turunan keduanya negatif. Berarti naik
cekung ke bawah, naik cekung ke bawah gitu ya. Nah, dari min 2 ke min akar 2, ini negatif ketemu negatif. Jadi turun, cekung ke bawah. Turun, cekung ke bawah. Dari min akar 2 ke 0, turun, cekung ke atas. Turun, cekung ke atas. Jadi sini melengkungnya ke atas. Nah, gitu ya. Nah, dari 0, itu turun masih, cekungnya ke bawah lagi, negatif lagi. Turun, cekungnya ke bawah lagi. Nah, dari akar 2, masih turun, cekungnya udah ke atas. Ke atas, cekungnya ke atas. Nah, dari sini, dari 2, positif-positif, berarti naik cekung ke atas. Naik cekung ke atas. Gitu. Nah, ini yang grafik tadi ya, sama dengan 3x pangkat 5 min 20x pangkat 3 per 32. Secara grafik bisa kita spesifik tadi ya, di mana strukturnya berubah ya, di mana dicekung ke atas, cekung bawah, naik turun. Nah, dengan bantuan kalkulus kita bisa dengan mudah menentukan lokasi-lokasi tersebut gitu ya. Kurang lebih begitu. Itu di fungsi polinom gitu ya, fungsi polinom. Nah, bagaimana yang lain? Jenis yang kedua bisa terjadi untuk fungsi rasional ya. Fungsi rasional. Fungsi rasional ini adalah fungsi hasil bagi dua fungsi polinom. Jadi dia hasil bagi dua fungsi polinom. Tentunya agak lebih rumit dibandingkan menggambar grafik polinomial tadi ya, polinom. Karena melibatkan dua bentuk polinom gitu ya. Contoh misalkan kita harus perhatikan karena dia ada penyebut, maka kita harus teliti bagaimana karakteristik dari dari kurva tersebut di tempat penyebut tersebut akan menjadi 0 gitu ya. Contoh misalkan sini. Kita punya fx-nya x kuadrat min 2x plus 4 dibagi x min 2 gitu ya. Nah, kalau kita lihat pendekatan tadi, yang pertama terkait dengan titik potong sumbu tadi. Kalau domain jelas ya, domain f-nya itu adalah x, di mana x-nya tidak boleh 2. Gitu ya. Nah, jadi domainnya bilang Andrea tidak boleh 2. Jadi 2 tidak termasuk dalam atau tidak dilalui. Nah, maka 2 ini nanti sebagai asimtot nanti ya, karena tidak masuk di situ. Jadi hanya didekati saja nilainya tanpa dipotong. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan simetris. Nah, kalau kita perhatikan, kalau saya ganti dengan min fx, nah, masukkan ke situ. Jadi min x kuadrat min 2 kali min x plus 4 dibagi min x min 2 gitu ya. Ya, x kuadrat plus 2x plus 4 dibagi min x plus 2. Nah, ini jelas tidak sama dengan fx. Tidak sama juga dengan min fx. Karena bentuknya berbeda. Maka jelas dia tidak simetris terhadap sumbu y maupun terhadap titik pusat. Gitu. Jadi dari kesimetrisan kita tidak mendapatkan data. Gitu. Kemudian yang ketiga, tadi asimtot ya. Kita cek apakah x sama dengan 2 asimtot. Nah, kata tadi limit ketika x mendekati 2, tadi dari fx-nya adalah x kuadrat min 2x plus 4 dibagi x min 2. Kalau mendekati 2, yang atas ini akan mendekati ini 2, 4 nih 4. Ini akan mendekati 4 nih. Yang bawah akan mendekati 0. Jadi ini akan mendekati, kalau dari kanan, katakanlah, ini akan mendekati plus hingga gitu ya.
Nah, artinya apa? Artinya X sama dengan 2 ini adalah asimtot tegak tadi, karena definisinya ini terpenuhi. Sehingga dia asimtot tegak. Asimtot miring ada nggak? Kalau asimtot datar, ada nggak? Y sama dengan apa? Y sama dengan apa namanya B begitu ya? Ada nggak? Kalau kita lihat di sini karena limitnya adalah tak hingga, sedangkan yang disebut tadi X mendekati tak hingga dari X kuadrat min 2X plus 4 per X min 2 itu sama aja dengan tak hingga tadi, karena pembilang pangkatnya lebih tinggi dari penyebut, sehingga ini tidak ada nilai konstannya, maka dia bukan tidak punya asimtot datar gitu ya, karena di sini harus berupa bilangan, bukan di luar bilangan, bukan tak hingga gitu ya. Nah, kalau bilangan baru dia asimtot datar, artinya dia tidak punya asimtot datar. Kemudian asimtot miring. Asimtot miring tadi, nah, kalau kita perhatikan fx-nya tadi, fx-nya kan tadi adalah x kuadrat min 2x plus 4 dibagi x min 2. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kalau x kuadrat min 2x ditambah 4 dibagi x min 2, itu sama aja dengan x gitu ya. X kali x min 2 itu kan x kuadrat min 2x, sisanya 4 berarti ya. Ditambah 4 per x min 2. Nah, kalau ini kita duga sebagai asimtot miring, Y sama dengan X, karena bentuknya tadi harus, asimtot miring itu harus AX plus B, di mana A-nya tidak boleh 0 ya, tidak boleh 0. Nah, ini mirip, ini ada bentuk A-nya di 0 ini. Nah, apakah ini asimtot miring? Kita cek tadi. Kalau di asimtot miring, maka limit tak hingga dari fx, nah tadi fx-nya adalah x kuadrat min 2x plus 4, dibagi x min 2 dikurangi asimtot miringnya tadi x, ini harus masihkan 0, kita cek ya. Ini kan limit x mendekati tak hingga. Nah, yang ini tadi sama dengan ini. Nah, ini sama dengan ini ya. Jadi saya tulis ini x plus 4 per x min 2 dikurangi x sebagai asimtot miring. Sehingga limitnya adalah x mendekati tak hingga. Nah, ini x dikurangi x habis, tinggal 4 per x min 2. Kalau x mendekati tak hingga berarti ini mendekati 0 ya. Jadi betul ya, mendekati 0, sehingga bisa disimpulkan maka Y sama dengan X ini kita sebut sebagai asimtot miring. Nah, asimtot miring. Nah, dari sini kita bisa dapat informasi baru bahwa ternyata grafiknya itu tidak melalui titik Y sama dengan X, artinya dia hanya mendekati, kemudian X sama dengan 2. Gitu. Selebihnya kita gunakan tadi kalkulus, menggunakan turunan pertamanya, fx-nya tadi, saya tulis lagi fx-nya sini, sehingga nggak mudah melihat ke atas bawah, x kuadrat min 2x plus 4 per x min 2, berarti f aksennya adalah 2x min 2 kali x min 2, gitu ya, dikurang apa? X kuadrat min 2x plus 4 kali 1 ya, dibagi x min 2 kuadrat. Oke. Yang ini atas ini 2x kuadrat. 2x kuadrat ini min 2, ini min 4, jadi min 6x plus 4 dikurangi x kuadrat ditambah 2x dikurang 4 dibagi x min 2 kuadrat. Nah, x kuadratnya tinggal 1, x kuadrat, x-nya tinggal min 4, x ya, 4-nya habis, jadi x min 2 kuadrat. Atau ini x kali x min 4 per x min 2 kuadrat. Ini turunan pertamanya. Nah, kita lihat di sini pembuat nolnya jelas ya. Ada 0, ada 2, yang bawah, yang atasnya ada 4. Nah, kita cek f aksennya.
di kiri 0 negatif ya, berarti ini min, ini plus ya, jadi plus, min ketemu min plus, 0 dan 2 ada 1, plus, min, plus, jadi min, di 2 sama 4 ada 3, plus, min, plus, ini plus, min ya, plus, ini min, 3, min, ini positif, jadi min. Nah, kemudian di kanan 4 ada 5, 5 positif, positif. Nah, di sini berarti maksimum, sini minimum. Jadi F0-nya, F0-nya berarti apa? 4 per min 2 ya. Jadi min 2. Kemudian F4-nya kalau kita masukkan tadi 4 kuadrat dikurangi 2 kali 4 tambah 4 dibagi 4 min 2. Nah, gitu ya. Jadi 16 kurang 8, 8 tambah 4, 12, 12 bagi 2. 6 ya. Nah, jadi titiknya ini 0, min 2 sama 4,6 ya. Nah, titik maksimum dan minimumnya. Kemudian di sini naik, ini turun, ini naik. Nah, kemudian ke turunan kedua tadi. Turunan keduanya kita turunkan lagi yang ini. Berarti kita punya sini 2x min 4 kali x min 2 kuadrat dikurang x kuadrat min 4x kali 2x min 2 ya kali 1 dibagi x min 2 pangkat 4 ya. Yang x min 2-nya kita faktorkan di x min 2 kali ini tinggal 2x min 4 kali x min 2. Yang ini sisa tinggal 2 kali x kuadrat min 4x gitu ya. Dan x min 2-nya sudah kita faktorkan dibagi x min 2 pangkat 4. Ya coret, ini coret 1, ini 3 ya. Nah, yang ini 2x kuadrat, 2x dengan x, 2x kuadrat, ini 2x kuadrat habis ya. Ini min 4x ditambah min 4x min 8. Di sini plus 8 habis. Tinggal ini 4 kali 2, 8. Jadi 8 per x min 2 pangkat 3. Ini turunan keduanya. Nah, jelas di situ singularnya ya, 2. Turunan keduanya. Berarti di kiri 2 ada 0, masuk sini negatif ya. Di kanan 2 ada 3 positif. Nah, ini titik belok ya. Titik belok. Titik beloknya di F2. F2 berapa? Masukkan. Berarti berapa tadi? 2 pangkat 2 dikurangi 2 kali 2 tambah 4. Oh, titik beloknya nggak ada karena 2 bukan tadi, bukan domain ya. 2 bukan domain F, jadi F-nya pasti tidak ada. Sehingga bukan titik belok walaupun terjadi perubahan kecekungan di sini. Nah, karena tadi 2 itu asimtot tadi. Ya, 2 itu asimtot tegak tadi ini. Nah, kita dapat hanya cekung atas cekung bawahnya. Nah, baru kita gambar ya. Kita gambar dari struktur F aksen sama F double aksen tadi. Di 2 tadi. Di kiri negatif, sini positif tadi. Kemudian turunan pertamanya tadi 0, 2, dan 4. 0, 2, dan 4. 0, 2, dan, apa sini? Min, plus. Ini 4, ini 2, ini 0. Tadi apa? 0, 2, 4 tuh. Plus, min, plus. Plus, min, plus. Ya. Oke, kita gambar kurvanya. Oke, 0 tadi. Kita punya titiknya tadi, titik potong dengan sumbu tadi. Titik potong dengan sumbunya belum ya, belum dicari. Tapi nggak masalah kalau belum dicari. Yang pertama dia ada asimtot tegak x sama dengan 2 tadi di sini ya. X sama dengan 2, ini asimtot tegak x sama dengan 2. Kemudian asimtot miring y sama dengan x.
Sini asimtot miringnya Y sama dengan X. Jadi ketika X-nya 2, Y-nya 2 gitu ya. Kemudian titiknya tadi ada, kita punya 0, min 2. 0, min 2 di bawah sini. Min 2. Sama 4,6. 4. Kalau 4 di asimtot kan 4 ya. Berarti di sini 6 ya. Nah, gambarnya bertabrakan dengan ini ya. Nah, apa-apalah. Nah, kemudian gambarnya naik cekung ke bawah. Jadi sebelum 0 itu naik, tapi cekungnya ke bawah. Sebelum 0 berarti gambarnya karena ini asimtot berarti hanya mendekati ini gini. Naik cekung ke bawah, kemudian dari 0 turun cekung ke bawah. Turun cekung ke bawah, tapi ini asimtot. Jadi gambarnya ke sini. Nah, gitu. Ini memanjang sana, ini memanjang sini. Kemudian di kanan 2 turun cekungnya ke atas, tapi harus melalui titik ini, berarti harus gambarnya dari atas sini nih. Gambarnya gini. Nah, ke sini turun cekung ke atas, kemudian dari 4 itu naik cekungnya ke atas. Nah, tapi ini asimtot. Nah, ini harus naik cekung ke atas gitu. Nah, jadi gambarnya ada 2 ya, satu di bawah ini, satu di atas ini. Nah, gitu. Nah, lebih jelasnya ada di bukunya Eje Purcell ya, halaman 180. Nah, bisa lihat situ. Nah, itu salah satu contoh fungsi rasional ya. Bagaimana pendekatannya di fungsi rasional, nanti kemungkinan ada asimtot miring, kalau memenuhi kriteria tadi, ada asimtot tegak sama ya asimtot tegak. Fungsi rasional. Kalau ada yang kan silakan, kalau ada yang ditanyakan. Kemudian berikutnya yang ketiga jenis fungsi yang bisa kita gunakan kalkulus adalah fungsi yang melibatkan akar ya. Melibatkan akar. Contoh misalnya sini kita punya fx, di mana fx-nya katakanlah akar x kali x min 5 kuadrat misalkan dibagi 4 ya. Nah ini fungsi akar. Nah, kita tahu kalau akar berarti kita cek domainnya jelas bahwa x-nya itu harus 0 atau positif gitu ya, supaya akarnya ada nilainya. Jadi kalau di ininya dari 0 ke kanan gitu ya, ke plus sehingga gambarnya akar tuh. Kemudian y-nya kalau ini lihat akar positif, kuadrat positif, 4 positif, berarti y-nya juga positif atau wilayahnya atau nilai y-nya juga positif gitu, atau 0. Maka ini sama, y-nya itu dari 0 ke plus sehingga. Sehingga kalau kita lihat di koordinat Cartesius, x-nya positif ya di kuadran 1. Jadi gambar kalau di luar kuadran 1 berarti salah tuh gambarnya, karena kita sudah tahu batasannya. Yang kedua, titik potong sumbu tadi. Titik potong dengan sumbu. Sebentar ya, habis baterai. Dengan sumbu y yang mudah dulu, x-nya 0. Kalau x-nya 0 berarti y sama dengan 0 ya. Karena akar 0, 0. Jadi kita punya 0,0. Kemudian dengan sumbu x, y-nya 0. Kalau y-nya 0 berarti 0 sama dengan akar x, x min 5 kuadrat per 4 gitu ya. Nah, pembuat 0-nya adalah bisa x-nya yang 0 dari sini, atau dari sini x-nya 5. Jadi titiknya 0,0 atau 5,0 ya. Nah, 0,0 udah tadi ya. Jadi yang barunya 5,0. Nah, kemudian yang berikutnya simetris, jelas. Karena min x tadi, akar nggak mungkin min x, jadi nggak mungkin kita cek dengan min x gitu ya. Jadi simetrisan tidak bisa kita gunakan. Kemudian sudah berarti gunakan kalkulusnya. Kita perlu f aksen x ya. Dari fx-nya tadi saya tulis lagi di sini. Nah, akar x kali x min 5 kuadrat per 4 tadi.
Atau kalau pangkat X pangkat setengah kali X min 2, min 5, sorry, min 5 kuadrat per 4. Berarti F aksennya adalah U aksen setengah X pangkat min 3 per 2 gitu ya, kali X min 5 kuadrat dikurang ditambah sorry X pangkat setengah kali 2 X min 5 kali 1 dibagi 4 ya. Karena 4-nya bilangan jadi nggak diturunkan. Sehingga dari sini kita dapatkan apa? X pangkat kali 5-nya kita faktorkan. Nah, X min 5 berarti ini tinggal setengah X pangkat min 3 per 2 kali X min 5. Yang ini tinggal 2 X pangkat setengah dibagi 4 ya. Nah, ini kita kalikan dulu. Berarti X min 5 kali ini ke sini pangkat 1 ini jadi setengah X pangkat min setengah deh dikurang 5 per 2 X pangkat 3 per 2 min ditambah 2X pangkat setengah bagi 4. Nah, ini jadi apa nih? Berapa nih? Supaya pangkat negatifnya hilang, kita gunakan pangkat berapa? Ini 3 per 2 setengah X 5 setengah X pangkat min 3 per 2 min setengah. Ini kita jadi ke bawah ya, X min 5 kali 1/2 X pangkat setengah dikurangi 5 per 2X pangkat 3 per 2 gitu ya, ditambah 2X pangkat setengah. Bagi 4. Ada yang salah? Ini setengah kurang 1 betul, X min kuadrat tambah X setengah X 2X min ya. Tuh, X min 5 setengah X 3 per 2 tambah 2X pangkat setengah. Tuh. Oke, itu. Tidak ada yang salah. Ini kali sini 3 per 2. 5 per 2. Nah, itu. Nah, ini kita samakan penyebutnya jadi apa nih? 3 per 2 kali ya. 3 per 2 ya. Jadi X min 5 kali X pangkat 3 per 2 ya. X 3 per 2 ya. Itu tinggal X ya. 2X kali 2X kali 2X pangkat 3 per 2. Nah, ini. Kali 2X pangkat 3 per 2. Ini kali 2X pangkat 3 per 2. Nah, gitu ya. Penyebutnya sama. Nah, yang ini ya, kalikan. Berarti ini 2X 3 per 2-nya
kali 2x 3/2 ini jadi X ya. X. Yang ini jadi min 5/2 ya. Ini 5 ya. 2 coret 5. Ini jadi 4x pangkat 2. Nah, gitu ya. Dibagi 4, 8 ya. 8x pangkat 3/2. Nah, gitu. Dx min 5 kali ribet ya. Atau yang ini aja. Kalikan di sini. Nah, ini kan x pangkat setengah kali x kuadrat min 10x plus 25 ya. Per 4. X kuadrat. Nah, gitu. X setengah, X kuadrat min 10x plus 25. Nah, di sini, ke sini. Jadi, ini X pangkat 5/2, 2,5. Dikurangi 10x pangkat 3/2, 1,5. Ditambah 2x pangkat 25x pangkat setengah per 4 gitu. Ini fx-nya. Nanti f aksennya saya hapus dulu lah. Terlalu panjang ini. Mesinnya sama aja nanti. Panjangan. Hapus dulu ya. Terlalu panjang. Hapus dulu. Saya pakai ini biar cepat. Pakai select. Oke. Salah. Nah, ini. Udah aja, langsung aja. Kelamaan. Ini berarti baksennya berarti 5/2x pangkat setengah 1,5 3/2 ya. 3/2 dikurangi 30/2 ya. X pangkat setengah ditambah 25/2. 25/2 X pangkat min setengah per 4. Nah, F aksen X-nya. Untuk siapa sih mengganggu? Nah, ini pangkat setengahnya ke bawah berarti kita nah, yang kali X pangkat setengah ya. Jadi 5/2 X kuadrat dikurangi 15 X pangkat 1
ditambah 25 per 2 dibagi 4x pangkat setengah gitu ya. Jadi kali x pangkat setengah atas bawah kali 2 biar gampang. Jadi 5x kuadrat min 30x plus 25 per 8x pangkat setengah gitu ya. Nah, ini hapus dulu lagi, mengganggu kan. Oke, belum berubah. Nah ini berarti ya 5-nya 5x 5x sama x ya, 5x kuadrat. Ini kali 5 berarti min 5. Ini min 5. Ya 5 kali 5 25 tambah 5 30 ya. Nah gitu. Dibagi 8x pangkat setengah. Nah ini berarti 5 kali x min 1 kali x min 5 dibagi 8x pangkat setengah. Nah gitu ya. Ini F aksennya. Nah dari sini kita dapat pembuat nolnya. Nah, saya hapus dulu ya. Nah, jadi harus cari jalan efektif saja. Nah, kita dapatkan pembuat nolnya itu ada di 0, kemudian 1 sama 5 ya. Ini F aksennya. Nah, karena yang kita cek adalah 0 ke kanan, berarti ini nggak usah dicek di sini. Ini ceknya sini aja. Antara 0, 1, 5, setengah. Sama masuk sini negatif, negatif, positif. Jadi positif ya. Setengah. 2 sini positif, negatif, positif. Jadi negatif. 5 kanan, 6, positif, positif, positif. Jadi positif. Berarti di sini adalah maksimum, sini minimum gitu. Nah, gitu ya. Kemudian turunan kedua, nah, turunan keduanya kita ambil dari sini aja. Turunan keduanya berarti saya punya tadi F aksennya saya tulis lagi di sini sehingga memudahkan untuk melihatnya. Sama dengan 5x kuadrat min 30x plus 25 per 8x pangkat setengah tadi. Nah gitu ya. Nah, turunan keduanya berarti F double aksen X sama dengan, nah ini bisa dibagi dulu boleh. Ya, ini bagi ini misalkan jadi 5 per 8 X pangkat 3 per 2 ya. 1,5 di 2 dengan setengah dikurangi 30 per 8 X pangkat setengah ditambah ini 25 per 8 X pangkat min setengah gitu ya. Nah F double aksennya lebih mudah. Ini kali sini berarti 15 per 16 X pangkat setengah. Ini ke sini berarti min 30 per 16 X pangkat min setengah. Yang ini min 25 per 16 X pangkat min 3 per 2. Nah gitu. Nah, supaya ini kita gali dengan X pangkat 3 per 2 ya. Jadi 15 X kuadrat min 30 X pangkat 1 dikurangi 25 dibagi 16 X pangkat 3 per 2 gitu ya. Atau 15-nya berarti 5 ya. 5 3x kuadrat min 6x min 5 per 16x kuadrat.
Nah, ini sama dengan F double aksennya 5 kali saya buat kuadrat sempurna ya, 3-nya saya faktorkan 3x kuadrat min 2x plus min 5 per 3 gitu ya. Nah gitu per 16x pangkat 2. 3 per 2. 3 per 2. Nah ini kalau kita buat kuadrat sempurna 15 kali sini x min 1 kuadrat. Ini kan 5 per 3, ini tambah 1, berarti dikurang 1 lagi. 5 per 3 dikurang 1, berarti 8 per 3. Gitu ya. Per 16x pangkat 3 per 2. Dari sini kita dapat 0, x pangkat 0. Nah, dari sini kita dapat x min 1 kuadrat per 8 per 3 sama dengan 0. Jadi x min 1 kuadrat itu sama dengan 8 per 3. Hingga x min 1 sama dengan plus minus akar 8 per 3. X-nya adalah 1 plus minus akar 8 per 3. Ini kan 1 plus minus akar 8 per akar 3 gitu ya. Sehingga kalau ditulis lebih detail, X-nya itu sama dengan 1 plus minus sepertiga akar 24 kan. Nah, akar 3 kali akar 8 atau 1 plus minus 24 itu 4 kali 6 berarti 2 per 3 akar 6. Nah ini X-nya. Jadi kita punya di sini ada 0, ada 1 min 2 per 3 akar 6, ada 1 plus 2 per 3 akar 6. Kita cek turunan keduanya tadi. Nah, masukkan. Nah, misalnya di sini akar 9 nih, akar 9 di kanan akar 6 kan akar 9. Akar 9 berarti 3, 2, 3. 3 masukin sini. 3 sini. 3 itu berarti 24 ya. 24, 4, 4 itu 12 per 3. Jadi positif ini. Yang lainnya positif. Jadi ini positif. Ini positif. Di antara 0 sama ini ada 1. Kalau kita masukin 1 sini. Sini 0. 0 jadi negatif ya. Ini positif. Negatif berarti negatif. Negatif. Di sini ada min berapa nih? Ada min di sini dulu ya. Di sini akar. Di sini ada akar 9 nih. Jadi min 3. Min 3 masuk sini. Positif ya. Di sini positif. Positif. Nah, di antara 0 dan ini ada satu min itu sebentar. Saya harus cek di sini. 1 min 2 per 3 akar 6. Karena yang kita pakai yang positif, berarti ini kita nggak cek ya. Ini nggak usah dicek karena domainnya adalah dari 0 ke kanan. Jadi ini aja yang kita punya. Sehingga sekarang kita punya ini sebagai titik belok. Ya. Titik belok 1. Nah, baru kita gambar. 1 koma ini sama aja dengan 2,6 ya. 2,6. Nah, baru kita gambar ya. Tadi di F aksen sama F double aksen. Sini 0 sama tadi. Sini 1 plus 2 per 3 akar 6. Nah, di mana di sini tadi negatif, di sini positif. Kemudian turunan pertamanya tadi turunan pertamanya adalah 1 sama 5. Sini 1, sini 5. Nah, 1, 5 itu tadi tandanya positif, negatif, positif.
Di sini positif, negatif, sini positif. Kita gambar sekarang di kuadran 1 ya. Di sini. Titiknya tadi ada maksimumnya di titiknya tadi di 1. 1 sama 5. Nah, kalau 1 tadi jadi kalau X-nya 0, 0 tadi dipotong sumbu. Kalau 1 tadi di 1 itu di 4 tadi. 4, kemudian di 5 itu 0 tadi. 5, 0. Kemudian 1 plus tadi apa tadi 2/3 akar 6 atau sama dengan 2,6 tadi. Itu di 2,3. Kalau dicek nanti di 2,3. Nah, gitu. Nah, baru kita ikuti struktur kurvanya. Naik dari 0 ke 1 itu naik, cekungnya ke bawah. Ini naik, cekung ke bawah gitu. Kemudian dari 1 turun. Turun cekungnya ke bawah, turun cekung ke bawah. Sampai 1 plus 2 per 3 akan 6. Masih turun, turunnya cekung ke atas sekarang. Turun cekung ke atas. Dari 5 naik cekung ke atas, naik cekung ke atas. Nah, ini yang Y sama dengan akar X, X min 5 kuadrat per 4. Nah, kurvanya seperti ini. Di grafiknya bisa Anda lihat di situ. Nah, jadi dengan bantuan kalkulus kita bisa mengetahui secara detail struktur dari kurvanya seperti apa ya. Melengkungnya di mana, maksimum minimumnya di mana. Oke. Gitu ya. Nah, dari beberapa contoh tadi kita bisa buat ringkasan langkahnya tadi ya. Ringkasan menggambar grafik. Nah, menggambar grafik dengan kalkulus. Yang pertama tadi ada langkah yang tidak diperlukan kalkulus diferensial tadi ya. Ada yang pertama domain dan wilayah. DF dan WF gitu ya. Domainnya. Kemudian tadi simetris, kesimetrisan. Fungsi ganjil genap. Yang ketiga tadi terkait dengan perpotongan sumbu koordinat tadi ya. Perpotongan dengan sumbu koordinat. Nah, kemudian yang berkaitan dengan kalkulusnya tadi ada terkait dengan turunan pertama untuk mencari titik kritis tadi. Titik kritis itu tadi untuk nilai ekstrim, maksimum minimum maksudnya. Maksimum minimum. Kemudian yang kedua kemonotonan. Di mana naik dan turun ya. Naik sama turunnya di mana. Itu terkait dengan turunan pertama. Yang kelima terkait dengan turunan kedua tadi, di mana cekung atas, cekung bawah ya, kecekungan. Cekung atas bawah. Nah, kemudian titik belok tadi ya, titik belok. Kemudian yang terakhir tadi asimtot ya. Asimtot. Nah, dari langkah-langkah ini tinggal yang terakhir ya gambar grafik ya. Gambar grafik sesuai dengan ciri dari 1 sampai 6. Nah, kurang lebih itu yang berkaitan dengan menggambar grafik gitu ya, menggambar grafik canggih tadi. Jadi bisa kita gunakan langkah-langkah ini untuk menentukan sebuah grafik gitu ya dengan bantuan kalkulus. Sehingga tidak lagi bingung kalau saya punya Y sama dengan X pangkat 1/3 gambarnya kayak apa sih? Nah, kita gunakan tadi aja. Titik potong dengan sumbu, kalau X-nya 0, Y-nya 0 gitu. Oh, simetrisnya nggak tahu, nah, ya sudah lewati, nggak tahu. Kemudian domainnya real berarti, karena pangkatnya pangkat 3 ya. Nah, kalau pangkat 3 ganjil ya, boleh negatif X-nya.
Kemudian apalagi tadi? Di turunan pertama, X pangkat sepertiga berarti ya aksennya sepertiga X pangkat min 2/3. Cek tanda di 0 berarti kan F aksennya. Di kiri 0 negatif, kanan 0 positif. Gitu. Positif-positif ya. Karena ini adalah sepertiga akar pangkat 3 X kuadrat. Jadi dikuadratkan dulu X-nya berapapun positif. Kemudian turunan kedua, berarti naik-naik gitu ya, tidak ada nilai maksimum minimum. Turunan keduanya min 2/9, X pangkat min 5/3. Berarti kan min 2/9 akar X pangkat 5, ini 3. Nah, berarti di 0 ya, pembatasnya. Di kiri 0 negatif, negatif, ini negatif, ketemu negatif jadi positif. Kiri 0 positif, positif, ini ketemu negatif. Nah, jadi gambarnya kurang lebih udah kelihatan tuh. 0 di kiri 0 itu naik cekung 0,0 ya. Lalu naik cekung ke atas, naik cekung ke atas. Nah, kemudian naik cekung ke bawah. Sorry, kebalik ya. Naik cekung ke atas. Maaf, ini naik cekung ke atas. Nah, berarti gambarnya gitu. Yang ini naik cekung ke bawah. Nah, gitu. Oh, berarti gambar Y sama dengan X pangkat sepertiga ini seperti ini. Ya, jadi tanpa harus khawatir bentuknya kayak apa, kita bisa gambar bentuk yang kompleks ataupun yang belum tahu. Nah, itu ya, kurang lebih kaitannya bagaimana menggambar grafik dengan bantuan kalkulus, khususnya kalkulus diferensial. Jadi sekarang Anda bisa menggambar fungsi apapun gitu ya. Mau bentuk apapun bisa kita gambarkan dengan bantuan, bisa melibatkan polinom, rasional gitu ya, atau bentuk akar, bisa kita gunakan bantuan kalkulus diferensial. Saya kira itu ya untuk hari ini kaitannya dengan menggambar grafik. Untuk latihan mandirinya silakan Anda coba gambar beberapa kasus yang ada di sub 3.5 sebagai latihan saja. Nah, tidak ada tugas hari ini, yang ada adalah latihan mandiri silakan. Kemudian yang terakhir tugasnya nanti video pembelajaran untuk materi UAS sudah boleh digarap dikerjakan gitu ya. Maksimum berarti sampai tanggal 15 ya. Sebelum UAS kita mulai, karena UAS tanggal 15 ya. Nah, itu saja mungkin hari ini. Silahkan dikerjakan tugas kelompoknya. Kemudian insya Allah bulan depan masih ada pertemuannya. Insya Allah kita pertemuan di kelas. Untuk hari ini yang tidak hadir, siapa? Hadir semua? Cek. Hadir semua, Pak. 3, punya saya 2, berarti 38. Oh iya, hadir semua. Baik, kalau nggak ada itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon nanti divalidasi absensi hari ini. Saya tutup, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Sampai di sini, saya izin lab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.